Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengkaji tentang satu tafsir. Tafsirnya namanya tafsir Yasin, atau kita kenal itu biasa disebut oleh para santri itu dengan tafsir Hamamizadah. Kenapa disebut dengan tafsir Hamamizadah? Karena tafsir ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Hamamizadah Afandi. Beliau ini hidup pada abad ke-12 Masehi, hidup di masa dinasti Umayyah. Usia kitab ini sudah 800 tahun lebih. Waktu itu kita entah ada di mana kita, 800 tahun yang lalu. Jadi kita kaji ini kenapa? Karena tafsir Yasin ini adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kita ada orang meninggal pakai Yasin, kita selamatan juga pakai Yasin. Semua kegiatan kebaikan yang mengharap keberkahan itu kita pakai Yasin. Anak kita lahir pakai Yasin, bahkan kita meninggal pun pakai Yasin. Kenapa sih begitu pentingnya Yasin ini? Insya Allah di dalam kitab ini akan dikupas semuanya. Dalam setiap kesempatan Rasulullah SAW selalu memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memperbanyak baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wa a'lamu bi muradihi, sesungguhnya Allah yang Maha tahu dengan maksudnya ini. Kita lazimnya di setiap tafsir Al-Quran, di tafsir apapun itu, apakah tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Qutubi, karena ada ribuan tafsir, pasti di sana dijelaskan wa a'lamu bi muradihi, artinya Allah yang Maha mengetahui terhadap maksudnya. Karena di dalam Al-Quran ini terdapat ayat yang disebut mawatihas suwar, arti pembuka surat, seperti Yasin, Kaf, Ha, Ain, Shad, Ain, Sin, Qaf, dan semacamnya. Tetapi ada di ulama-ulama di tafsir-tafsir itu menjelaskan bahwa dari ayat mawatihas suwar ini ada juga ayat-ayat yang mempunyai arti, diartikan oleh para ulama, termasuk Yasin ini, Pak. Nanti gamblang di belakang, cuman saya singgung dulu satu saja, bahwasanya Yasin ini termasuk itu adalah nama dari Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca salawat, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi nama di antara nama Rasulullah SAW. Gamblangnya nanti mudah-mudahan bisa sampai ke yang dimaksud ini pada kajian kita pada pagi ini. Wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran itu yang penuh kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad itu niscaya engkau bagian dari para utusan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat ini adalah termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Makkah. Karena suratnya terhitung pendek, hanya 83 ayat. Wa sababu nuzuliha, sebab-sebab turunnya ayat ini. Tidak ada ayat di Al-Quran satu ayat pun yang tanpa asbabun nuzul, tidak ada. Pasti ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, termasuk juga ayat ini, termasuk di surat Yasin yang kita baca ini. Annal kuffar qalu, orang-orang kafir itu berkata, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu laisa binabiyyin wala mursalin. Ini awalnya. Sesungguhnya Muhammad itu bukan dari golongan Nabi dan juga bukan dari golongan utusan, bukan dari golongan Rasul, kata orang-orang kafir. Bal huwa yatim, dia itu tidak lebih seorang anak yatim, Abi Thalib, dari pamannya Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan Rasulullah itu Muhammad itu tidak pernah dia pergi sekolah belajar. Wa ma ta'allama al-ilma minal muallim, dan dia tidak pernah belajar tentang ilmu dari seorang guru. Kaifa yasiru nabiyan, bagaimana mungkin orang yang tak pernah sekolah, anak yatim, dia tidak pernah belajar, kemudian dia tiba-tiba dikatakan nabi? Itu kata orang kafir pada saat itu. Bahkan al-kufaru musyrina, kemudian orang-orang kafir itu menjadikan dengan alasan ini fi inkarihim
terhadap ingkarnya mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah faradallahu ta'ala qaulal kuffar. Kemudian Allah menjawab dengan pernyataan orang-orang kafir ini, wa anzala hadhihi surata, dan menurunkan terhadap ayat ini. Apa ayatnya? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad itu termasuk dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini asbabun nuzulnya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahida bidatil jalil, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang maha agung, ala risalatihi, terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nubuwwati, dan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, in ankarul kuffar, apabila orang-orang kafir itu ingkar risalah terhadap kerasulanmu, fala taqni, maka engkau jangan gelisah Muhammad, bidzalika, dengan hal itu. Ana asyhadu, saksikan Muhammad, sesungguhnya aku yang akan bersaksi, annaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah bagian dari para utusan-utusanku. Falamma kanat hadhihi suratu, ketika ada surat ini, dallatan wa syahidatan, itu sebagai dalil, sebagai penjelasan, sebagai persaksian, ala risalatihi, terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala jarama annaha surat qalbal Qur'an. Kemudian surah Yasin ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qalbul Qur'an, yaitu hatinya Al-Qur'an. Kama qala alaihi salatu wassalam, dalil yang lain di dalam hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi segala sesuatu itu terdapat hati, wa qalbal Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Ini termasuk alasan di mana kedahsyatan surah Yasin ini. Oleh karenanya dianjurkan kepada kita, oh kaum yang beriman ini, untuk selalu dan senantiasa untuk mendawamkan kita membaca surah Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu, dan barang siapa yang membaca surah Yasin satu kali, maka Allah akan mencatatnya baginya bi qira'atiha qira'atul Qur'an asyra marratin, sama dengan kita menghatamkan Quran 10 kali. Satu kali kita membaca Yasin, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan kita menghatamkan 10 kali Al-Quran. Tetapi jangan jadikan alasan Pak ya, kemudian tidak mau lagi menghatamkan Quran, udah cukup Yasin saja. Ini adalah sebagai motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sesungguhnya ingin menjelaskan kepada kita betapa pentingnya surah Yasin, agar umat Islam itu selalu meriyadhahkan, selalu mendawamkan untuk membaca Yasin ini. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qara'a surat Yasin wa Taha, Allah Subhanahu wa taala telah membaca surah Yasin dan surah Taha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai amin. Jadi Allah sebelum 2000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan, Allah telah membaca surah Yasin dan surah Taha. Jadi ini termasuk bacaan yang selalu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi diciptakan 2000 tahun sebelumnya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Hadisnya hadis sahih Pak. Bapak bisa melihatnya di dalam Sahih Bukhari, itu bisa dilihat di sana. Di dalam Sahih Muslim, di Abi Daud juga, Tirmidzi juga ada. Jadi hadisnya sahih bahwasanya Allah itu telah membaca surah Yasin dan surah Taha 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'atil malaikah, ketika malaikat mendengar, qalu, kemudian para malaikat itu berkata, tuba li ummati Muhammad nuzila alaihim hatani, maka beruntunglah umat Rasulullah, umat Muhammad, kata malaikat, yang telah dianugerahi diturunkan ayat ini, diturunkan surah ini, artinya
surah Yasin dan surah Thaha. Wa tuba liman yuhammila bihima, dan beruntunglah orang yang selalu membawa surah Yasin. Wa tuba li alsinatin tatakallamu biha, dan beruntung pula kata malaikat orang yang lisannya selalu basah oleh membaca surah Yasin ini. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana disabdakan pula dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga nanti, orang-orang yang masuk surga ini Pak, mudah-mudahan kita semua adalah termasuk ahli surga. Amin, amin, amin. La yaqra'una syai'an minal Qur'an, tidak akan pernah membaca ayat-ayat atau surah di dalam Al-Qur'an illa Thaha wa Yasin, kecuali membaca surah Thaha dan Yasin. Jadi orang ahli surga kata Rasulullah nanti di surga itu tidak lagi membaca surat Al-Baqarah, tidak lagi membaca surat Al-Imran dan surah-surah yang lain, tetapi yang dibaca, yang menjadi amalan kesehariannya di surga nanti itu adalah surah Yasin dan surah Thaha dan surah Thaha. Surah Yasin dan surah Thaha ini adalah amalan-amalan orang ahli surga. Kalau kita sudah mengamalkan selalu di dunia, mudah-mudahan nanti, karena kita sudah terbiasa di dunia, sampai kita di surga Allah, kita masuk ke surga Allah, niscaya kita juga di sana nanti akan selalu mengamalkan surah Thaha dan surah Yasin ini. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, surat apa yang dibaca di surga itu nanti? Yang ketiga adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Ini Pak, tiga surah ini adalah surat yang menjadi amalan orang-orang ahli surga. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin, tidak ada dari kaum muslim laki-laki dan perempuan yang dibacakan di sisinya, di dekatnya surat Yasin, wahuma, sedangkan keduanya ini fi sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut akan meninggal, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyrat amlak, kecuali dari setiap huruf yang dibaca dari surat Yasin itu akan Allah turunkan satu malaikat. Coba Pak, ayatnya 83 ayat, berapa huruf di dalam surah Yasin itu? Kata Rasulullah, satu huruf saja yang dibacakan di orang yang sakaratul maut itu akan diturunkan 10 malaikat di dekat orang yang sakaratul maut. Yaqumuna baina aydihima, yang dia itu berdiri, malaikat-malaikat yang diturunkan Allah itu berdiri di sekitar orang yang akan meninggal itu. Apa yang mereka kerjakan? Mereka berdiri di situ, sufuban yusalluna alaihima, mereka berbaris lurus, berbaris rapi, dan membaca salawat alaihima terhadap orang laki-laki dan perempuan dari orang Islam yang sedang sakaratul maut itu, membaca salawat untuk mereka. Ketika sudah malaikat yang membacakan salawat, maka insya Allah bisa dipastikan bahwa orang itu akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa yastaghfiruna lahum, dan memohon ampun malaikat-malaikat yang diturunkan Allah ini kepada orang-orang Islam laki-laki dan perempuan yang sedang sakaratul maut. Wa yashhaduna ghaslahuma, dan mereka juga menyaksikan nanti ketika mayat itu dimandikan. Wa yatba'una janazatahuma, dan mengikuti kedua jenazah ketika dia itu nanti akan dikuburkan. Jadi sampai ke penguburannya sekalipun itu malaikat-malaikat yang diturunkan, sebab kita yang membaca Yasin itu ikut sampai kita ke kuburan. Bisa dibayangkan kalau satu Yasin yang kita baca, satu orang menyumbang satu Yasin ke orang sakaratul maut. Kalau ada 100, oke, kita satu orang baca Yasin, itu sudah berapa ribu huruf di surah Yasin? Dikalikan 10 sudah berapa? Kalau ada 50 orang keluarga kita, ada keluarga kita yang sakaratul maut, kemudian kita baca Yasin semua 50 orang, Bapak bisa bayangkan berapa ratus ribu malaikat yang akan mengiringi
penguburan kita nanti? Apakah dengan itu kita tidak akan diampuni oleh Allah? Insya Allah Pak, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa kama qala alaihi wassalam, dan di hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Aktsiru qira'at hadhihi surata." Perbanyaklah kalian membaca surat ini, kata Rasulullah. Fa inna fiha khasa'isan katsiratan. Karena di dalamnya terdapat banyak kehususan. Artinya ada fadilah-fadilah di dalam orang yang suka membaca surah Yasin ini. Hatta kila fi sarhi hadal hadis, sehingga dijelaskan di dalam sarah kitab yang menjelaskan kitab hadis ini juga dijelaskan, innal jia', sesungguhnya orang yang lapar sekalipun idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allah min fadlihi. Orang yang lapar kelaparan sekalipun Pak, kalau baca Yasin yang penting dia khudu kepada Allah, hilang rasa laparnya. Sekali lagi saya jelaskan, rasa laparnya hilang Pak, bukan lapar perutnya kosongnya kemudian penuh dengan nasi, bukan, tetapi rasa laparnya yang hilang. Wa in qara'a al khaib adhaballah. Kalau orang punya rasa takut, khawatir di rumahnya, gundah, takut, ketakutan, disuruh baca Yasin Pak, maka Allah akan menghilangkan terhadap husnihi wa khawfihi. Jadi kebimbangan, keraguan, ketakutannya itu akan hilang. Wa in qara'a al fakir khalasa an min dinihi. Kalau orangnya itu orang serba kekurangan, maka dia itu akan selalu bersyukur kepada Allah, akan bersyukur dengan ajaran-ajaran agamanya, itu agama Islam. Jadi bisa terima meskipun diberi rezeki oleh Allah tidak banyak seperti yang lain. Termasuk juga dijelaskan di sini, wa in qara'a dul hajah wa Allah taala hajatahu. Orang yang punya hajat apapun, surah Yasin inilah solusinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca Yasin, setelah baca Yasin bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'aha bis-subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila al-masjid. Siapa yang membaca setelah subuh surah Yasin ini, maka diberi keamanan oleh Allah, dilindungi oleh Allah sampai sore. Wa bi ayyi buldatin idza tuliyat, dan di mana-mana, di satu negara, di suatu negeri, di suatu wilayah, au fussirat, idza tuliyat au fussirat, ketika dibaca surah Yasin ataupun ditafsirin, maksudnya ditafsir seperti ini, kita mengkaji tafsirnya seperti ini, Rabba'allahu ta'ala anhumul bala, maka Allah akan mengangkat bala. Wal qahta itu paceklik, di masa-masa paceklik. Terus wal ghala, itu masa krisis. Terus wat ta'un, itu penyakit ta'un, penyakit menular. Kalau kita sekarang ini apa? Corona kata. Sebenarnya Pak, kalau kita ikut ajaran agama kita, ketika kita datang wabah seperti ini, kita harus lebih makin banyak berdoa. Harus kita itu jemaah-jemaah di mana-mana, baik yang perorangan jemaah, kelompok-kelompok pengajian dan sebagainya, banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran agama kita sebenarnya. Bukan justru kita menjauhkan diri dari ibadah, itu salah. Ajaran dari Rasulullah SAW itu ketika ada wabah, yang benar itu adalah yang sakit jangan ke masjid, yang sehat ke masjid. Karena itu dari sahabat Rasulullah juga pernah mereka berijtihad. Ada di suatu kampung itu kena penyakit menular, yang satunya pasrah kepada Allah. Aku tetap masuk ke kampung yang punya penyakit tohon di sana itu. Kalau kata Allah aku tak mati, tak kena wabah, aku tak akan mati. Tapi kalau kata Allah aku mati, harus mati di situ, ya mati. Kata yang satu, oh tidak bisa, saya tidak sependapat denganmu. Karena dari hadis Rasulullah juga, ketika ada penyakit di suatu kampung, maka jangan kau datangi, agar dia tidak menular terhadapmu. Kemudian penyakit itu tidak menyebar. Akhirnya apa? Pada akhirnya ternyata yang pasrah tetap masuk ke kampung yang punya penyakit menular itu mati, sementara yang berijtihad untuk tidak masuk ke kampung yang punya penyakit menular itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau yang punya penyakit menular, tahan dulu, jangan ke masjid, sholat di rumah, ibadah di rumah. Kalau yang sehat, ya tetap ke masjid. Karena tidak ada tempat yang lebih mulia di dunia ini kecuali masjid, bapak sekalian. Terus wal wabah dan wabah. Terus wal marad, orang yang sakit minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perbanyak baca Yasin. Bihurmatiha, karena kemuliaan dari surah Yasin ini. Wa man qara'a fil lail yakunu bi amalillahi ta'ala ila subhi. Siapa yang membaca pada malam surah Yasin ini maka diberi keamanan oleh Allah. Diamankan oleh Allah dia sampai subuh. Wa idza quri'a 'alal mayyit, ketika surah Yasin ini dibaca kepada orang yang sudah meninggal dunia, khuffifat anhu 'adabul qabr, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala azab kuburnya. Minimal pada saat Yasin itu dibaca, meskipun dia dalam keadaan disiksa, maka siksa itu akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana min ahli azab, apabila orang itu dari orang yang ahli siksa, disiksa di dalam kubur. Wa illa yakunu ruhuhu wa rahatuhu ziyadatu. Ketika orang yang di dalam kubur yang dibacakan Yasin itu adalah orang yang husnul khatimah, orang yang mendapat kenikmatan taman-taman surga, maka kenikmatan itu ketika dibacakan Yasin oleh keluarganya, dikirimi Yasin oleh keluarganya, maka itu akan menjadi tambahan kenikmatan keluarganya yang ada di dalam kubur tadi. Ini keterangan dari Rasulullah SAW. Li'anal qabra, karena sesungguhnya kuburan itu rawdatun min riyadil jannati aw hufratan min kuffarin niran. Karena sesungguhnya kuburan itu adalah taman dari taman-taman surga, dan bisa juga menjadi lubang dari lubangnya api neraka. Jadi kita ini belum ada yang masuk ke surga, Pak. Yang baru ada ini baru di taman-taman surga. Tapi kita, Pak, meskipun tak masuk ke surganya, di terasnya pun cukup, Pak. Kenikmatan itu sudah tidak ada bandingannya, sudah tidak ada bandingannya. Ini pahalanya. Itu kenapa hadis populer menjelaskan, kita semua tahu bahwa ketika idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath, sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekatun jariyatun, atau sedekah jariah. Ketika bapak 1000, 2000 masuk ke kotak amal sana, dibangunkan ke masjid ini, itu akan menjadi jariah. Kita telah mati sekalipun itu menjadi tetap mengalir amal kebaikan kita. Ataupun ilmu yuntafa, ketika kita punya ilmu diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain mengajarkan, selama ilmu yang kita ajarkan itu terus diajarkan, selama itu pula kita panen terhadap amal itu. Tak dijelaskan oleh Rasulullah harus banyak, tidak. Meskipun hanya 1 alim, balighu anni walau kana ayat, meskipun hanya 1 alim. Begitupun kejahatan, ketika kita sponsor kejahatan, maka selama kejahatan itu terus berantai dikerjakan orang, selama itu pula kita juga panen dosanya, Pak. Awaladun sholihun yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dari keluarganya. Wa bi Yasin khamsatu aqwal. Di dalam surah Yasin itu ada 5 pendapat dari ulama. Yasin itu apa sih artinya? Qala ba'du mufassirin, sebagian ahli tafsir menjelaskan Yasin itu artinya ya insan, singkatan dari lafaz ya insan, wahai manusia, ya insan. Kenapa ini? Karena orang Arab, wa'adatul Arab annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan yatalaffaduna bihi wa ya'khuduna man ya nida wa ya, iyanya itu disebut ya nida. Jadi orang Arab ini ternyata mempunyai kebiasaan, dia itu tidak suka yang rumit-rumit ketika berbahasa, maka diambil huruf awalnya saja. Jadi ya insan itu, kata ulama, Yasin itu iyanya itu disebut iya, huruf nidah. Insan itu artinya manusia. Ya insan, wahai manusia, disingkatlah menjadi Yasin. Itu pendapat ulama yang pertama di dalam kitab tafsir. Tafsirnya Istirabat dinawan, tapi al-Istirabat. Wa qala ba'dul mufassirin al-muradu bihi minhu
ya sayyidal mursalin. Yasin ini kata ulama, ada juga yang menafsirkan bahwa Yasin itu adalah singkatan dari ya sayyidal mursalin, wahai penghulu semua utusan. Wa qala ba'duhum Yasin ini ismun min asma'il Qur'an. Yasin ini salah satu dari nama Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an itu namanya Al-Furqan, Al-Dzikr. Jadi termasuk Yasin ini, ketika ada orang mengatakan Yasin itu mana, ambilkan Yasin aku, diambilkan Quran misalnya. Tidak salah Pak, karena Al-Qur'an itu salah satu namanya adalah ya dinama Yasin. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, bahwa Yasin itu termasuk kata ulama salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah ta'ala arba'atu alafi ismin, sesungguhnya Allah itu mempunyai 4.000 nama. Kita tahunya Asmaul Husna 99. Jadi sesungguhnya Allah itu punya 4.000 nama. Alfun minha, 1.000 dari 4.000 itu la ya'rifuha ghairullah ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu rahasia Allah. Nama yang 1.000 itu hanya Allah yang tahu. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaika, 1.000 lagi dari 4.000 ini kan tinggal 3.000 nih. 1.000 hanya Allah yang tahu, tinggal 3.000. Ambil 1.000 lagi, tidak ada yang tahu kecuali malaikat-malaikat Allah dan Allah itu sendiri. Wa alfun minha fi lauhil mahfuz, dan 1.000 lagi itu disimpan oleh Allah di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz ini adalah papan catatan, artinya di sana CCTV-nya Pak. CCTV apa perbuatan kita semenjak dilahirkan sampai kita meninggal, CCTV-nya itu semuanya tersimpan di lauhil mahfuz, tidak akan pernah hilang. Sebenarnya semakin modernnya hari ini Pak, ini semakin menjadi pembuktian bahwa tentang kebenaran Islam. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala, teknologi saja sudah bisa merekam perbuatan manusia. Ini pembuktian bahwa Islam semakin hari semakin ke belakang, semakin terbukti kebenarannya dan kesolehannya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam ini, kita sesungguhnya beruntung kita diberi hidayah oleh Allah dengan Islam ini. Jadi disimpan di lauhil mahfuz yang 1.000 ini. Terus wasalatu mi'atin fit Taurat, 300 ini tinggal 1.000, dari 1.300 ini disimpan oleh Allah di kitab Taurat. Wasalatu mi'atin fil Injil, 300-nya lagi disimpan di kitab Injil. Wasalatu mi'atin fil Zabur, 300-nya lagi disimpan oleh Allah, diterangkan di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Qur'an, dan 100 fil Qur'an, 99 zahirun wa wahidun minha mukhfiyun. 99 ditampakkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan yang satu mukhfiyun, itu dah dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut Al-Ismul A'zam. Apa yang satu ini Pak? Di Quran itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau ingin kita tahu secara detail tentang satu asma Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, kita harus mengkaji, belajar kitab khusus Pak. Ini sudah kita kelasnya tasawuf, saya tidak akan jelaskan di sini, hanya sebagai gambaran saja. Ulama-ulama banyak menjelaskan yang disebut Al-Ismul A'zam itu adalah lafaz rof. Ada ulama yang menjelaskan bahwa Ismul A'zam itu adalah Al-Azim. Ada ulama yang menjelaskan yang disebut dengan Ismul A'zam yang satu itu adalah Dzul Jalali wal Ikram, lafaz Dzul Jalali wal Ikram. Itu dijelaskan di tafsir itu Pak. Di antaranya pendapat ulama yang menjelaskan tentang Ismul A'zam ini. Rahasia sesungguhnya kenapa Allah menyembunyikan satu Ismul A'zam ini. Apa kandungannya, apa khasiatnya, seperti apa, itu harus ada kajian khusus Pak. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Saya hanya gambaran saja bahwa itu. Bahkan di dalam tafsir juga dijelaskan begini Pak. Ada ulama yang menjelaskan bahwa sebenarnya ada surga, ada neraka,
Di tengah-tengah antara surga dan neraka yang menjadi batas ini ada tempat lain lagi, Pak. Jadi nanti di akhirat itu tidak hanya surga dan neraka yang ada, tapi ada lagi tempat satu lagi namanya A'raf. Apa A'raf itu? A'raf itu adalah tempatnya orang-orang yang tak masuk surga dan juga tak masuk neraka. Siapa dia tuh? Orang gila, Pak. Jadi orang yang tak berakal, orang gila itu nanti tidak di surga, tidak di neraka. Ada ulama di tafsir yang menjelaskan seperti itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, ba'dul mufassirin itu menjelaskan bahwasanya nanti orang gila itu tempatnya bukan di A'raf, tapi di jannah, di surga. Kenapa? Karena orang gila itu dia bebasan dia. Tidak ada beban taklif apapun, tidak ada kewajiban apapun dia. Jadi kalau pengen tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar kita masuk surga, ya jadi orang gila. Tak perlu kita sholat, tak perlu kita puasa. Jadi sebagian mufassirin itu, Pak, ya. Jadi ini dari apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi saya minta maaf. Saya bukan lebih pintar dari Bapak. Ini kita mendengar Bapak, tukar pikiran. Kita saling berbagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu mudah-mudahan kajian kita ini mendapat nilai di sisi Allah, menjadi amal kebaikan kita. Karena tafakkaru sa'atan khairun min abadati sana. Kita yang belajar tentang keilmuan itu lebih baik daripada kita beribadah selama satu tahun full, Bapak, siang malam ibadah. Itu bisa dikalahkan pahalanya oleh 1 jam kita ada kajian ilmu seperti ini, Pak. Jadi hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.